Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas jalannya. Kami sebutkan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis kemenang, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas jalannya. Nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas jalannya. Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, bangkitkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, bangkitlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Jadi 2 minggu yang ada Adulam Ministry setiap 2 minggu sekali. Aku Adulam Ministry di tempat ini. Kalau nggak di Kapel Daud, aku di Saung. Jadi waktu aku mau mengadakan presiden worship tanggal 17, pas malam Jumat malam tuh aku persiapan maksudnya aku doa. Nah Jumat paginya jam 5 lewat, jadi aku ke belakang. Aku punya pohon mangga. Pohon mangganya sebenarnya mah nggak gitu enak gitu. Cuman
demen gitu karena mangga jatuh gitu. Nah saya ke belakang, memang masih agak gelap saudara. Itu saya ngelangkah gini, saya mau ambil, ternyata di bawah selangkangan saya itu ular. Ular seperti ini saudara. Tunggu sebentar. Ini ularnya. Besar benar. Itu jadi pas saya melangkah seperti ini, saya belum sampai ambil mangganya, saya lihatin darah Yesus, saya langsung langkah gitu. Andai kata saya menginjak, itu langsung nginjak, mungkin saya udah nggak ada di sini. Luar biasanya Tuhan. Jadi pas saya darah Yesus, saya bilang, ini mati apa hidup sih? Saya mau nyari batu. Kalau saya lempar pakai batu, itu pasti masuk ke rumah saya, karena itu di belakang rumah saya gitu. Terus nggak tahu gimana, kayak ada yang nginin saya ke belakang. Ternyata di belakang saya tuh ada bambunya lumayan panjang. Saya ambil, itu ularnya belum kemana. Ternyata pas saya ambil galah mau sampai situ, ularnya lari ke pojok. Jadi tawuran saya di pojok. Saya ambil galahnya, saya sebut dalam nama Yesus. Itu saudara, pas kena kepalanya, itu saya lemes. Aduh Tuhan, itu kalau bukan pertolongan Tuhan, mungkin saya udah nggak ada saudara. Jadi singkat ceritanya, saya tuh setiap kalau bangun tidur, mau tidur tuh saya selalu baca Mazmur 91. Dari tempat perlindungan kita dari Tuhan Yesus, malapetaka tidak akan menimpa kita. Tadi aku bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Andai kata di saat saya nginjak itu saya belum, jadi saya ngelangkahin loh, belum saya ambil itu mangga, saya darah Yesus, itu ularnya besar saudara. Terus pas saya di dalam nama Yesus saya pakai galah, itu sampai kena palanya, sampai saya pencet, terus saya ambil pakai galah. Saya bawa ke depan rumah saya. Itu anak saya yang gede yang di rumah, Bunda, itu masih hidup. Itu pas saya tonggel gitu tuh dia nggak bergerak saudara. Saya buang ke jalan. Kalau tuh dibuang ke jalan agak siang, mungkin saya domelin orang. Kalau buang jalan kata orang-orang dulu kadang-kadang kita percaya nggak percaya saudara. Itu katanya ular tuh takut kiriman dari orang. Jadi saya buang di jalanan. Itu subuh-subuh saya buang. Tahu gak saudara? Ini pas waktu dilindas sama mobil. Tadinya ada fotonya, dia panjang lanjut gitu, itu udah gak bergerak. Pas di jalanan saya buang, saya liatin dari jarak jauh, dilindas sama mobil truk. Itu dia begini. Jadi dia masih hidup. Jadi saya perhatiin sampai dia benar-benar mati mejret gitu. Katanya saya mau berangkat lah ke pujian penyembahan praise and worship, karena saya tugas praise and worship. Terus saya pulangnya, kok kagak ada jasadnya. Jadi bekas-bekasnya ada kagak ada. Mungkin ada yang buang kali ya. Jadi di situ saya bersyukur Tuhan, kau luar biasa. Jadi Tuhan, jadi apapun saudara, kalau kita ini kalau bisa utamakan Tuhan. Kita tetap minta perlindungan Tuhan. Jadi nggak pernah biasanya kita malapetaka. Jadi kalau kita misalkan kita berdoa nih, tiba-tiba kita kesandung atau kita cilaka gimana, itu jangan kita salahin Tuhan saudara. Jangan bilang Tuhan gue udah berdoa, Tuhan saya udah berdoa kok kenapa saya kena musibah. Jadi mungkin di situ karena kitanya kurang hati-hati saudara. Jadi apapun yang terjadi, kalau kita bersama Tuhan, Tuhan pasti melindungi kita dari jauhkan malapetaka sampai jangan karena ular ini ular berbisa loh saudara. Kecil aja ada bisanya, apalagi besar gini. Sampai saya itu tadinya dulu pernah kejadian seperti ini juga. Itu waktu masih ada suami saya. Jadi suami saya tuh waktu itu masih sering pulang saudara. Sekarang dalam masih pergumulan, semuanya sama serahkan sama Tuhan. Jadi waktu itu anak saya, mama saya, sama ada teman saya namanya Bu Amsah. Itu tidurnya di ruang tamu. Nggak tahu gimana tuh mama habis kebaktian tikar pandan itu dilipet taruh di pojokan. Biasanya tuh saya kalau ngelipet ambil segala sesuatu saya langsung begini. Nggak tahu gimana saya ambil begini. Ternyata dibawa ke apa namanya tikar itu dia langsung begini saudara. Bersalah sama seperti ini.
Sampai darah Yesus, aku sampai Tuhan, kalau bukan perlindungan Tuhan ini mungkin salah satu, nggak tahu anak saya apa mama saya apa tuh teman saya Bu Amsah. Itu tapi luar biasa. Jadi suami saya dari kamar dia pakai sarung, dia ambil cari balok. Jadi di situ jadi aku punya adekku tuh punya anak, ada suaminya. Itu dia ketakutan. Suami saya nyari balok. Udah gitu masuk ke belakang bupet. Belakang bupet tuh anak saya tidurnya di sini. Aduh Tuhan Yesus, kalau memang benar-benar kalau kita minta perlindungan Tuhan, Tuhan pasti menjaganya. Karena ular itu bahaya saudara. Karena saya punya teman papahnya, payung ditutup, dia ambil payung, dia buka tuh payung, ternyata di dalam payung itu ada ular. Jadi dia dicatok, nggak sampai sempat kebawa ke rumah sakit, dia mati. Makanya saat itu sampai saya gini, kenapa Ras? Papa meninggalnya dipatok ular. Jadi benar saudara. Ular ini jahat. Maka kan Tuhan bilang ular ini kan melambang iblis saudara. Makanya di saat kita pujian penyembahan, di saat kita mau persiapkan apapun, itu iblis gak senang. Maka segala sesuatu kita minta Tuhan lindungi, perlengkapi kita dengan segala senjata perlengkapan senjata Tuhan. Jadi jangan sampai kita lalai sampai lupa gitu. Jangan kita pakai kekuatan kita nggak ada apa-apanya saudara. Kita nih pribadinya cuma hanya debu. Tapi kita minta sama Tuhan. Itu kalau bukan Tuhan yang melindungi saya, mungkin saya nggak bisa melayani di tempat ini. Jadi puji Tuhan, biar kesaksian ini boleh menjadi berkat Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Mungkin ada lagi, silakan Bu. Kalau nama di KTP itu Debbie Riana, tapi sekarang saya maunya dipanggil nama baptis saja. Nama Deborah. Semoga dengan nama Deborah, semua masalah, semua tantangan yang kemarin-kemarin saya hadapi semua sudah dikubur sama Tuhan Yesus. Sekarang ini saya mau bersaksi sedikit. Minggu kemarin memang sudah lama sekali saya meninggalkan Tuhan. Memang ada sedikit hati tergores dengan anak-anak Tuhan yang bikin saya kecewa banget. Tapi puji Tuhan, orang yang selalu nggak pernah jerah, nggak pernah jemu-jemu untuk hubungin saya, nemuin saya, Bu Irianita sama Miss Yohana. Ini orang dua ini memang tidak pernah ada lelahnya untuk membawa saya kembali ke jalan Tuhan. Kemarin ini memang saya tuh udah semenjak saya ikut organisasi partai, saya jarang sekali berdoa. Waktu kemarin-kemarin itu saya walaupun dengan terseok-seok saya masih berdoa, saya masih ini. Tapi belakangan ini saya tidak pernah doa. Bangun pagi tuh kok lelah, nggak bisa untuk berdoa, jadi tidur lagi. Tuhan tetap bangunin saya di jam 3, setengah 4 itu pasti bangun. Cuman nggak mau berdoa, maunya ke kamar mandi langsung tidur lagi. Suatu hari anak saya pulang dari Bangka Belitung untuk merayakan ulang tahun anaknya. 4 hari. Selama 4 hari itu nggak ada komunikasi yang baik antara saya dengan anak saya karena dia sibuk untuk ngajak anaknya ke mall, sibuk ngajak dia jalan-jalan kayak gitu, sampai apa yang saya mau arahin ke dia tuh sampai nggak bisa. Sampai dia pulang lagi ke Bangka, sampai di situ kakaknya nih, anak saya nomor 1 kan belum kerja karena masalah COVID kemarin. Anak saya 2 laki-laki tidak kerja. Nah yang kakaknya ini sudah punya anak. Nah anaknya ini mau ulang tahun. Cuma anak saya pernah bilang gini, ya udah pulang dulu aja ke Karawang, nanti dibeliinlah kue ulang tahunnya gitu. Pas harinya tinggal besok saya tanya, Dek kan mau beli kue ulang tahun buat Ray kan gitu. Enggak, Anggi nggak pernah beli. Sampai dia bahasa gini, pokoknya Anggi nggak mau ngurusin lagi yang namanya kakak sama Mas Boy, nggak mau. Saya bilang jangan tutup rapat-rapat hatimu untuk saudaramu, itu saudara kandung. Nggak boleh seperti itu, nggak mau. Pokoknya nggak tahu ada kekuatan apa di anak saya itu melawan saya sampai dia bilang gini, saya dulu lagi lahir, Anggi kan dulu waktu lahir mau dibuang kan sama mama, mau dikasihin ke orang sama. Saya bilang siapa yang bilang itu? Siapa yang ngomong seperti itu? Saya kepancing emosi sampai bagaimana, sampai kepancing. Sampai saya dibilang macam-macam lah sama dia. Saya bilang begini, ini pernah terjadi di Jayapura waktu saya doa puasa. Tapi ini saya tidak puasa. Saya lagi jauh sama Tuhan. Saya bilang gini, dia bicara seperti ini, saya sakit hati, saya sakit Tuhan. Kenapa anak saya begini lagi?
kenapa, ada apa gitu. Cuman saya tadi berbilang sama Bu Irin, saya bilang, Bu Irin, Anggi ini mau ditangkap Tuhan. Karena dia sudah membuat seperti ini. Saya tahu ini Tuhan lagi bekerja sama dia. Saya percaya sebentar lagi Anggi pasti kembali kepada Tuhan. Saya bilang begitu, karena anak saya tiga-tiganya Muslim. Dulu saya dari Muslim, ikut suami saya, terus akhirnya anak-anak saya dibesarkan oleh orang tua saya, mereka masih Muslim. Tapi waktu kecil-kecil saya sembunyi-sembunyi dari orang tua saya bawa ke gereja, saya serahkan. Tapi waktu itu di GPIB ya. Nah, setelah itu berapa hari saya tidak komunikasi dengan dia, sampai dia bilang gini, cucu saya yang saya urus dari umur 1 minggu, dia bilang, Al mau dibawa ke Mangka. Saya bilang, Tuhan, kalau dia dibawa sama kok ada di sini saja, kok tidak pernah urus anakmu, cuma mau mandi, kita ke mall, mandi, itu cuma begitu-begitu mah mudah, tapi kau tidak pernah urus dari 24 jam. Saya bilang begitu, kalau kau tinggal di sana, ini anak mau jadi apa? Bilang, itu urusan Anggi, ini anak Anggi. Saya bilang, kau langkain mayat saya dulu kalau kau mau ambil, saya bilang begitu. Tapi hati saya sakit, cuma saya bilang begini, saya tidak bisa keluar kutuk, saya tidak mau keluar, walaupun sakit apapun. Saya bilang, Tuhan ampuni anak saya, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Tuhan, anak saya udah terlalu jauh, tolong Tuhan. Nggak tahu ya, saya bilang gini, siapa yang bisa diajak ngobrol, siapa yang diajak. Miss Yohana nomor HP-nya hilang karena HP saya rusak dibanting sama cucu saya. Bu Irin juga HP-nya nggak tahu kemana. Tiba-tiba dia nge-WA saya, yuk kita ibadah. Aduh Tuhan, saya mau. Saya bilang, saya ikut. Saya bilang, tapi kita udah duluan ya, saya mau sharing. Nggak tahu. Memang ibu satu ini terlalu lemah lembut. Karena apa, dia lama saya nungguin dari jam 1:30, saya udah rapi, udah cantik. Nggak datang sampai saya bilang, aduh lama-lama saya tidur nih. Terus saya bilang begini, Tuhan terima kasih tadi saya pujian penyembahan. Saya bilang, saya lihat muka anak saya bilang, Tuhan ampuni anak saya. Tuhan, saya percaya Engkau sedang bekerja lewat anak saya. Saya terima kasih bisa berkumpul dengan teman-teman. Kiranya teman-teman bisa menerima saya dengan kekurangan saya, dengan keterbatasan saya. Tuhan Yesus memberkati.